Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 24 ayat yang ke-7 dan ke-9 yang berkata demikian. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pintu Gerbang Hadiratnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca itu merupakan Mazmur Daud ketika dia menyambut Raja kemuliaan dalam bait Allah. Kalau saudara lihat topik dari Mazmur 24. Tapi sesungguhnya yang terjadi di Mazmur 24 ini adalah peristiwa di mana Daud membawa kembali tabut Allah kembali kepada orang Israel. Jadi tabut Allah balik lagi di tempat di umat Tuhan di bait Allah. Sehingga Daud menyerukan ayat tadi kepada umat Tuhan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah supaya masuk Raja kemuliaan. Jadi kita mau lihat tentang pintu gerbang hadirat Allah. Saya mau beritahu buat saudara bahwa sebelum Mazmur ini ditulis, sesungguhnya bangsa Israel bertahun-tahun tidak lagi mengalami hadirat Allah. Kenapa? Karena tabut Allah diambil dari mereka. Tabut Allah dirampas dari mereka. Orang Filistin mengambil tabut Allah. Lalu mereka meletakkan di kuil dan di macam-macam. Bangsa Israel kehilangan hadirat Allah dalam waktu itu ketika tabut Allah tidak ada. Daud juga mengalaminya, tapi Daud tidak putus asa, saudara. Ini keren banget. Alkitab berkata, Daud kemudian berinisiatif membawa tabut Allah itu kembali ke Israel. Daud kemudian membuat tabut Allah itu masuk kembali ke tempatnya, sehingga ada hadirat Allah. Sehingga tema hari ini saya beri judul Pintu Gerbang Hadiratnya. Kita mau lihat supaya hadirat Allah itu kembali masuk kepada saudara dan saya. Supaya pintu gerbang hadirat Allah itu tetap terbuka bagi kita dan kita bisa merasakan hadiratnya. Ada beberapa hal yang Daud lakukan. Sampai kepada Mazmur 24 ini dia tulis. Yang pertama, Daud tidak diam ketika hadirat Allah tidak ada. Daud tidak diam ketika tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Tapi Daud pergi dan mencarinya. Poin 1. Waktu saudara dan saya tidak mengalami hadirat Allah, pintu hadiratnya sedang tertutup. Kita harus menjadi orang-orang yang mencari Dia. Karena jika kita mencari Dia, maka kita pasti akan menemukan Dia. Matius 7 ayat yang ke-7, carilah maka kamu akan mendapat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan segala yang baik. Daud melakukan ini, dia pergi dan mencari sampai dia menemukan tabut Allah itu. Ini poin pertama. Ada berapa banyak ketika saudara tidak mengalami hadirat Allah, saudara terus mencari Tuhan dalam hubungan pribadi, mencari sampai saudara menemukan? Ataukah saudara berhenti? Ataukah saudara suruh orang lain yang mencari Tuhan untuk saudara? Ingat, harus kita sendiri yang mencari Tuhan seperti Daud melakukannya. Yang kedua, ketika Daud menemukan tabut Allah, Daud tidak membiarkan tabut Allah itu ada di kediaman orang Filistin. Tapi Alkitab berkata dia mengambil kembali tabut itu untuk bawa ke kotanya. Untuk umat Israel dekat dengan tabut itu. Jadi dia membawa hadirat Allah. Tabut itu dibawa oleh Daud. Bagaimana Daud bisa membawa hadiratnya? Bagaimana Daud bisa membawa tabut Allah? Dia punya persiapan hati yang tulus, supaya dia tidak jauh dari tabut Allah itu.
Daud membawa tabut itu kembali karena dia tidak mau jauh dari Tuhan. Karena Daud mau tetap dekat dengan Tuhan. Karena Daud mau tetap intim dengan Tuhan. Maka pintu gerbang hadiratnya terbuka bagi Daud. Dia mengalami Tuhan. Dia mengalami hadiratnya. Dari mana saudara dan saya tahu waktu dia membawa tabut itu setiap 6 langkah. Dia bisa menari dan dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tuhan berkenan atasnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu pintu hadiratnya terbuka bagi kita, dia tahu kita adalah orang-orang yang memuji, menyembah, dan memberikan korban yang terbaik bagi dia. Yang ketiga, yang terakhir, waktu Daud membawa tabut Allah itu masuk ke kotanya, Daud juga membuat orang-orang siap menyambut hadiratnya. Pintu gerbang hadirat Allah itu terbuka bukan saja bagi Daud, tapi Daud menyadarkan umat Tuhan supaya mereka juga siap menyambut hadiratnya. Makanya Daud bilang, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Angkatlah kepalamu hai pintu yang berabad-abad. Itu Daud sedang berkata kepada umat Tuhan yang sudah lama tidak mengalami hadirat Allah. Dan Daud bilang, ayo siap, angkat kepalamu, fokus kepada Tuhan. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Supaya pintu hadirat itu terbuka, lalu dia masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Masuk ke dalam kehidupan umatnya. Ada berapa banyak orang tidak mengalami hadirat Allah? Ada berapa banyak orang tidak melihat pintu hadiratnya terbuka karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia hanya fokus kepada keinginan-keinginannya. Dia hanya fokus pada keinginan-keinginan keluarganya. Dia hanya fokus kepada keinginan. Tapi dia tidak fokus kepada Tuhan. Maka pintu hadiratnya tidak terbuka. Dan pagi ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Jika saudara mau pintu hadiratnya terbuka bagi kita, mari berfokus kepada Tuhan. Angkat kepalamu. Dan berfokuslah kepada dia. Maka Raja Kemuliaan itu akan datang. Pintu hadiratnya terbuka. Dan kita akan mengalami hadiratnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud adalah pribadi yang mencintai Tuhan. Daud adalah pribadi yang mencari Tuhan. Daud adalah pribadi yang membawa tabut Allah itu kembali ke tempatnya. Dan Daud juga yang membuat tabut Allah itu tetap dekat dengan dia. Daud tidak mau jauh dari hadiratnya. Karena itu pintu hadiratnya terus terbuka bagi Daud. Karena dia mencari, dia membawa, dan dia mau tetap dekat dengan tabut itu. Tuhan mau saudara dan saya menyadari, pintu hadiratnya akan terbuka bagi kita. Ketika kita sungguh-sungguh mencari dia dengan tulus, tanpa modus untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ketika kita tidak mau jauh dari dia. Dan yang ketika kita membawa dia terus dalam hidup kita. Maka pintu hadiratnya akan terbuka bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami pintu gerbang hadiratnya terbuka bagi kita. Amin.